Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk pada bulan Ramadan, maka beliau berkhutbah kepada para sahabatnya yang isi khutbahnya itu adalah ayyuhan nas, wahai para manusia, qad adzallakum syahrun azim. Suaranya nggak ada, Ustaz. Telah Ibu, kalau misalnya ada yang diungkapkan lewat chat saja, nanti kami baca di chatnya. Qad adzallakum syahrun azim. Bulan yang mulia telah menghampiri kalian. Bulan yang mulia telah menghampiri kalian. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Ja'alallahu siyamahu faridoh. Allah menjadikan puasanya sebagai kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawu'an. Dan Allah menjadikan beribadah pada malam-malam bulan Ramadan merupakan kesunahan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekat kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan dengan satu macam kebaikan, maka dia seakan-akan melakukan kefarduan. Kebaikan di sini artinya adalah kesunahan. Kesunahan, sesuatu yang baik di dalam bulan Ramadan, ganjarannya adalah seperti melakukan kewajiban. Jelas antara derajat kewajiban dan kesunahan itu berbeda. Derajat kefarduan, kewajiban itu lebih tinggi daripada derajat kesunahan. Dan pahalanya juga lebih banyak pahalanya kefarduan. Nah, di bulan Ramadan ini melakukan suatu kesunahan itu diganjar atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ganjaran kefarduan. Kesunahan diganjar dengan kefarduan. Wa man adda fihi faridatan ka'ana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang di dalam bulan Ramadan mengerjakan kewajiban, kefarduan, maka seperti orang tersebut melakukan 70 kefarduan di selain bulan Ramadan. Melakukan satu kesunahan dibalas kefarduan. Melakukan satu kefarduan dibalas 70 kefarduan. Ya. Jadi ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Bertambahnya kebaikan. Di antara kebaikan yang bertambah itu adalah pahala dari amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan itu dilebih-lebihkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrus sabri.
Bulan tersebut adalah bulan kesabaran. Ya. Wasobru thawabuhul jannah. Dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Bulan kesabaran. Ya, kita melakukan hal-hal di dalam bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini adalah kesabaran. Tidak makan, tidak minum, itu adalah bentuk kesabaran dari kita. Dan luar biasanya Allah Ta'ala ketika memberi kewajiban kepada hambanya, tidak gratisan, tapi dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Seharusnya kita sebagai hamba Allah Ta'ala, yang namanya hamba, ya hamba itu kan eh, budak ya. Hamba itu kalau bangsa manusia, dia adalah budak. Budak itu pokoknya dia dipelihara, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, cukup. Itu kalau budaknya manusia. Tapi kalau budaknya Allah Ta'ala, sudah diberi makan sama Allah, diberi rezeki, diberi minum, diberi udara untuk bernafas, diberi bisa gerak, diberi apapun oleh Allah Ta'ala, kemudian disuruh kerja, ya, difardukan oleh Allah Ta'ala, kemudian dia melakukan kefarduan itu, diganjar, diberi pahala, dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam bulan Ramadan. Wasyahrul muasa, dan bulan untuk berbuat baik. Ini adalah bulan untuk berbuat baik. Kalau kita kebiasaan untuk berbuat baik, entah itu memberi kepada orang lain dalam bentuk materi, ya, uang, bantuan, pikiran, nasihat, dan apa saja itu di selain bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu lebih utama. Karena bulan ini adalah bulan untuk berbuat baik. Ya. Makanya pantas kalau misalnya di selain bulan Ramadan, taklim atau ngaji itu 1 minggu sekali, tapi kalau bulan Ramadan setiap hari. Karena itu adalah bulan agar kita berbuat baik, ya waktunya kita untuk berbuat baik. Kalau kalau nggak bisa, misalnya ini nggak bisa bantu ngasih apa takjil, makanan gratis untuk orang lain, ya saya bisanya memberi ilmu, jadi saya beri ilmu gitu aja. Jadi sodakohnya, kebaikannya dalam bentuk ilmu. Dan alhamdulillah yang hadir di sini ada, kemudian yang menyimak dari jauh sana juga ada. Ternyata ada peminatnya. Ini adalah syahrul muasa. Ya, bulan untuk berbuat baik. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan di mana rizkinya mukmin itu ditambah oleh Allah Ta'ala. Ya. Kenapa kok disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sini mukmin? Ya, mukmin karena ini hubungannya dengan hal-hal yang tidak terlihat. Kalau rizki yang bentuknya materi, uang, itu kadang di selain bulan Ramadan pun diberi sama Allah Ta'ala lebih-lebih. Dan mungkin juga akan diberi tambah oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Tapi khusus untuk para mukmin, orang-orang yang beriman, itu ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diantaranya bentuknya adalah ketentraman hati. Ya, di dalam bulan Ramadan, ketentraman hati. Auranya bulan Ramadan ini, ya, auranya bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu langit dan membuka pintu neraka, dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu bebas berkeliaran di sekitar kita. Sehingga hawa di dalam bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan ini berbeda. Kalau di dalam bulan Ramadan kita mau untuk berbuat taat itu sangat mudah sekali dibandingkan di dalam selain bulan Ramadan, dan hal ini yang bisa merasakannya hanya orang-orang mukmin yang di dalam hatinya itu ada sambungan dengan Allah Ta'ala.
Sini oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan bulan ini adalah bulan di mana rizkinya mukmin itu bertambah. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosanya. Ya. Jadi memberi buka kepada orang puasa, memberi buka itu apa? Memberi buka itu adalah yang pertama kali masuk untuk membatalkan puasanya. Ya biasanya kalau di masjid-masjid kan ada kurma, takjil, apa lagi, kolak dan lain-lain itu kan itu. Ganjarannya adalah diampuni dosa-dosanya. Di sini pakai lafadz jamak ya, zunub. Kalau mufrad, kalau tunggal itu zambun. Kalau zambun itu cuma satu dosa. Kalau zunub itu jamaknya banyak berarti dosa-dosa. Ya, memberikan takjil itu kemudian diampuni dosa-dosanya, bukan cuma satu tapi banyak. Wa'id qorokobatihi minan nar. Dan itu juga berfungsi sebagai pembebas belenggu lehernya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Ya, ini double-double ya. Memberi buka puasa kepada orang lain itu pahalanya double-double. Yang pertama dosa-dosanya diampuni. Yang kedua dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga apa tadi? Ya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dia beri buka. Ya, jadi pahalanya orang ini misalnya memberi buka kepada 5 orang, maka dia dapat pahala puasa 6 orang, satu dari dia sendiri dan yang 5 dari orang lain. Nah terus pahalanya orang-orang itu apakah berkurang karena diberikan kepada orang yang memberi takjil itu tadi? Tidak, tidak berkurang. Wah, kemudian sahabat yang kebanyakan mereka itu fukoro, ya, miskin-miskin, para sahabat itu kemudian mereka bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa kulluna najidu ma yuftirus shaim. Enggak semua dari kami bisa memberi buka kepada orang. Gimana Rasulullah? Enggak semua dari kami. Ya ini dari semangatnya sahabat di dalam beribadah ya. Sampai bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW. Pengen untuk mendapatkan ganjaran yang diiming-imingkan oleh Rasulullah tadi. Ya, kan banyak tadi dihapuskan dosa-dosanya, kemudian dibebaskan dari api neraka, kemudian dapat ganjaran seperti ganjarannya orang yang berpuasa. Oh, ini pahala yang sangat besar sekali. Sahabat yang miskin-miskin ini kemudian bingung. Lah, terus kami yang nggak bisa untuk memberikan buka kepada orang lain seperti apa Rasulullah? Faqala yu'tillahu hadzal thawab man fattara iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazqati labanin. Ya. Allah memberi pahala ini bagi orang yang memberi meskipun cuma satu kurma, meskipun cuma satu teguk air, meskipun cuma satu hisapan susu. Ya. Apa itu artinya? Artinya adalah apapun yang bisa dipakai buka membatalkan puasanya orang yang berpuasa tadi, tapi sudah maghrib ya. Kalau membatalkan puasa jam segini kemudian memberi kepada orang yang ya malah dapat dosa, nggak dapat pahala. Seperti itu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal dari bulan Ramadan ini adalah kasih sayang Allah. Tengah-tengahnya adalah maghfirah, pengampunan Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan pada akhirnya itu adalah pembebasan
dari api neraka. Ya. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lah. Barang siapa yang meringankan pekerjaan dari budaknya. Ya, ini budak ya. Budak itu terserah pemiliknya. Budak itu apa budak itu? Budak itu ya seperti hewan tapi bentuknya manusia. Jadi derajatnya itu derajat hewan. Hewan itu kan sapi, disuruh kerja. Ya, bayarannya apa? Diberi makan. Ya, sudah seperti itu. Budak itu, tapi dia fisiknya adalah manusia, tapi hukumnya adalah seperti hewan peliharaan tadi. Ya. Di sini disebutkan siapa yang meringankan pekerjaan dari budaknya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ini budak yang bebas bagi dia untuk berbuat apapun itu saja di apa dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meringankan pekerjaannya, apalagi yang bukan budak, yang pegawai. Pegawai itu bukan budak ya. Pegawai itu bukan budak ya, cuma orang kerja sama kita. Ya. Oh itu malah besar lagi pahalanya. Ini kalau ada yang punya pegawai diringankan pekerjaannya ya pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena itu juga termasuk membantu si pegawai atau si budak tadi untuk melaksanakan puasanya. Kalau misalnya si budak atau pegawai tadi diberi pekerjaan yang berat kan akhirnya dia nggak puasa. Kalau diringankan ya otomatis dia puasa. Nah, pahalanya apa? Ya meskipun nanti ada kerugiannya, ya ada kerugiannya misalnya yang seharusnya bisa apa namanya menghasilkan lebih banyak, tapi karena pekerjaannya diringankan, hasilnya itu lebih sedikit. Ya. Sedikit itu hitungan dunia, tapi hitungan akhiratnya berbeda. Hitungan akhiratnya apa? Diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Apakah cukup seperti itu? Enggak, belum cukup. Wa'atakohu minan nar. Dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Kemudian anjuran dari Rasulullah SAW, fastakfiru fihi min arba'i khisol. Perbanyaklah di dalam bulan Ramadan atas 4 hal. Apa 4 hal itu? 4 perkara itu. Khoslataini tardawna turduna bihima robbakum. Yang 2 hal dari 4 ini, yang 2 ini membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita. Wa khoslataini la ghina bikum anhuma. Dan yang 2 lagi, 4 ya, 2 ini membuat Allah ridho. Yang 2 lagi, ini kita pasti butuh kepadanya. Apa itu? Fa'ammal khoslatani allatani turduna bihima robbakum. 2 hal yang membuat Allah ridho itu adalah fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Membaca syahadat dan beristighfar. Makanya eh, saya share ya, ini saya beli proyektor. Sudah kabarnya itu sudah di Malang mulai kemarin, tapi belum datang-datang. Jadi saya buatkan ini kemudian bisa di-share kepada eh, yang hadir di sini. Kalau yang online sudah ada di grup ya. Yang online sudah ada di grup itu yang tadi saya share zikir menjelang berbuka atau zikir menunggu berbuka tadi ada lafadz asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu kan 2 hal ya, 2 hal. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan yang kedua adalah baca istighfar. Kedua-duanya ini membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita. Ya. Ini kedua ini disuruh memperbanyak oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini saya sama apa namanya melayani yang online ya. Ini ada yang minta ini sambil jenengan nunggu share-share.
Ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah itu dua hal yang membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita. Wa ammal latani la ghina bikum anhuma fatas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Dan dua hal yang pasti kita butuh kepadanya adalah minta surga dan minta perlindungan dari api neraka. Makanya di situ astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta kepadamu keridhoanmu dan surga. Ya, kami minta kepadamu keridhoanmu dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wanar, dan kami berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan neraka. Ya, itu sudah dibuatkan lafadz itu oleh para salaf kita, ya, oleh para pendahulu kita supaya kita gampang untuk mengamalkan anjuran dari Rasulullah SAW ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian kalau di dalam doa itu ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca ketika Lailatul Qadar. Ya, sebetulnya lafadznya itu cuma gini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni gitu. Ya. Gak ada karimnya. Karimnya itu ya apa namanya tambahan saja, tapi boleh ya. Artinya apa? Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah zat yang maha pemaaf. Ya. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Kalau ditambahi karim, itu artinya adalah dan yang maha mulia. Ya. Atau bisa diartikan juga yang maha dermawan. Afuwun karim, pemaaf dan dermawan. Pemaaf dan dermawan. Tuhibbul afwa, engkau suka sifat pemaaf. Ya, kita memaafkan orang lain itu disukai oleh Allah Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Karena sifat itu adalah sifat yang engkau cintai, maka berikanlah maafmu kepada kami. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian diteruskan dengan Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ya Allah yang maha agung, yang maha agung, yang maha agung, ighfiriz dzambal azim. Ampunilah dosa yang besar. Ya, dosa kita kan kadang melakukan dosa itu gak sengaja, tidak apa namanya, tidak sadar kalau melakukan dosa. Itu kemungkinan dosa kita itu besar. Nah, di bulan Ramadan ini kita apa istilahnya ya, kasarannya itu menyindir kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha agung, engkau adalah zat yang maha besar. Ya masa dosa-dosaku yang meskipun menurut saya besar, tapi itu enggak besar menurut engkau. Maka ighfiriz dzambal azim. Ampunilah dosa yang besar itu. Ya. Fa innahu la yaghfirudz dzambal azim, karena enggak ada yang bisa mengampuni dosa besar illal azim, kecuali zat yang maha besar. Ya, seperti itu. Jadi itu lafadznya. Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfiriz dzambal azim, fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Ya, seperti itu. Saya teruskan di dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah, waman asba'a fihi iman saqahullah min haudi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang mengenyangkan orang berpuasa. Tadi kan memberi takjil ya. Takjil itu kan belum tentu kenyang. Ya. Sekarang memberi makan sampai kenyang. Apa itu pahalanya? Sakohullah min haudi. Maka Allah akan memberinya dia minum dari
Haudi itu adalah telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang memberikan makan kenyang kepada orang yang berpuasa di saat umat nanti berebut untuk minta minum kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dia tidak usah berebut. Sudah dipastikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan dapat minum dari telaganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti hari kiamat, syarbatan la yadhma'u. Ya, minum kemudian nggak pernah haus hatta yadkhulal jannah sampai dia masuk surga. Jadi di sini ada beberapa janji. Janji yang pertama adalah diberi minum. Janji yang kedua habis minum tidak akan haus. Janji yang ketiga adalah pasti masuk surga. Hmm, ya, janji yang ketiga adalah pasti masuk surga. Ini adalah khutbahnya Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu cuma selingan saja. Ini sekarang jam 4, kita akan meneruskan di dalam baca kitab kita. Ya, hari ini kita akan menerangkan tentang nah, hal-hal yang membatalkan puasa. Sebetulnya judulnya itu rukun-rukunnya puasa. Ya, rukun-rukunnya puasa. Kemarin sudah kita bahas syarat-syaratnya puasa, syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa. Kemudian hari ini adalah rukun-rukunnya puasa. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang niat dan kita akan ulas lagi niat ini di dalam pertemuan ini. Ya, niat itu diharuskan, niat tersebut dilakukan setiap malam. Ya, niat puasa wajib, ya niat puasa Ramadan itu diwajibkan untuk dilakukan setiap malam. Ya, malam itu kapan? Malam itu adalah mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Ya. Pada waktu itu juga, waktu berniat itu juga kita boleh untuk makan dan minum. Ya, waktu itu juga kita boleh untuk makan dan minum. Dan kemarin yang saya wanti-wanti adalah jangan berpatokan kepada azan. Karena apa? Karena azan itu sudah melewati waktu fajar, sudah melewati waktu masuknya waktu subuh. Ya, saya kemarin contohkan di Masjid Jamek Malang itu di imsakiyahnya itu ada tulisannya di situ dengan waktu ihtiyat atau waktu hati-hati 2 menit. Maksudnya apa? Berarti azannya itu adalah 2 menit setelah masuknya waktu. Ya, itu kalau kalau apa namanya azannya tepat waktu. Ya, kalau adanya telat-telat seperti di musola kita, dan berpatokan kepada adzan musola, wah ya, ya gak jadi puasa jadinya. Itu jadi dilakukan setiap malam. Untuk keterangan, ya mungkin kemarin diterangkan entah itu di masjid, di musola, di mana saja, ada yang menganjurkan, ya ada yang menganjurkan untuk niat puasa selama sebulan nanti barangkali di tengah-tengah Ramadan ada yang kita lupa apa namanya tidak berniat pada malam hari maka sudah di cover sama niat pada awal bulan. Ya, niat puasa selama 1 bulan tidak menyalahkan, ya tidak menyalahkan. Bahkan Imam Ibnu Hajar, ya seorang imam besar di dalam mazhab Imam Syafi'i itu menganjurkannya. Tapi yang perlu dicatat itu apa? Kalau kita ikut di dalam pendapat itu, yang mana pendapat itu adalah pendapatnya Imam Malik, maka kita puasanya juga sesuai aturannya Imam Malik. Ya, yang mana puasa di mazhab Imam Malik itu ya agak berat, agak ada beratnya. Maksudnya ada hal-hal yang di mazhab Imam Syafi'i itu tidak batal puasa dengan itu, tapi di mazhab sana itu batal. Seperti apa? Seperti termasuk eh, eh, apa namanya? Kalau misalnya apapun itu, apapun yang nempel di tubuh kita kemudian kerasa, ada rasanya di tenggorokan kita, maka itu sudah batal menurut mazhab Imam Malik. Kemudian
ada lagi saya pernah baca di salah satu kitabnya Madzhab Imam Malik itu bukhur, bukhur wewangian itu, nah itu juga membatalkan di dalam madhab sana. Jadi kalau misalnya sudah niat ikut madhab Imam Malik, kemudian ya kemudian pada suatu malam itu lupa nggak niat, siangnya selama puasa itu ya dihati-hati perilakunya, dihati-hati supaya nggak sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan itu pun masih kajian yang apa ya, yang mendasar ya, belum kita mendalam di dalam bagaimana puasa di dalam madhab Imam Malik itu. Makanya guru-guru kami itu mengatakan bahwasanya lebih baik kamu itu menetap di dalam satu madhab. Ya, satu madhab. Misalnya kamu ikut madhab Imam Syafi'i, ya sudah Imam Syafi'i ya, tanpa pindah ke lain-lain. Kemudian kalau misalnya ada pendapat, meskipun pendapat itu lemah di dalam madhab Imam Syafi'i, tapi itu lebih utama daripada kamu melihat kepada madhab yang lain. Ya, seperti itu. Makanya kemarin saya beri solusi, kalau makan sahur, ya setiap harinya itu kalau makan sahur itu dilintaskan, dibayangkan bahwasanya saya sahur ini untuk puasa besok. Ya, saya sahur ini untuk puasa besok. Dengan seperti itu, meskipun tidak melafatkan di mulut maupun di hati, itu sudah bisa dikatakan puasanya sah. Ya. Barang siapa sahur dan di dalam hatinya terlintas bahwasanya dia akan melakukan berpuasa Ramadan pada esok hari, maka dia sah puasanya, meskipun dia terlanjur tidak berniat, itu loh maksudnya. Nah, itu. Kemudian setelah niat itu boleh dilakukan setelah maghrib pas itu boleh melakukan niat dan tidak batal niat tersebut dengan jenengan makan, ya jenengan tidur, melakukan apa saja tidak membatalkan niat tersebut. Kecuali kalau terlintas di dalam hati, wis kasih do poso wis, ya nggak jadi puasa. Ini namanya memutus niat. Kalau memutus niat berarti harus niat lagi. Tuh, kemudian lafadz niat itu harus ada takyin. Kemarin ya, takyin. Takyin itu apa? Menentukan kalau puasa fardu itu fardu apa yang kita lakukan. Misalnya nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan, ya sudah seperti itu. Kalau misalnya seperti yang sudah populer, niat nawaitu shauma ghadin anandai fardhu syahr Ramadan hadisan lillahi taala, itu cuma di mulut terus disambungkan ke hati. Di hatinya itu kerentek, saya niat puasa Ramadan besok. Seperti itu. Sudah. Itu adalah rukun yang pertama, yaitu niat. Kemudian rukun yang kedua adalah watarku mufattirin, meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Termasuk yang membatalkan puasa adalah yang bertentangan dengan syarat sahnya puasa kemarin. Yang saya jelaskan kemarin apa itu? Islam. Ya. Berarti kalau dia tengah-tengah hari kemudian dia murtad, maka batal puasanya. Murtad itu ada banyak macamnya, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya, menghina Al-Quran pun itu murtad. Ya, menghina azan pun itu murtad. Menghina syiar-syiar agama itu murtad. Ya, kalau dia melakukan penghinaan tersebut, maka dia murtad di tengah hari. Ya, pada saat puasa dia murtad, maka batal puasanya. Yaitu kemudian apa kemarin, Islam akal, ya berakal. Kalau dia tengah-tengah hari kemudian hilang akalnya itu bisa dengan pingsan, bisa mabuk, bisa kesurupan, bisa epilepsi. Pokoknya hal-hal yang batalkan, yang menghilangkan akal itu membatalkan puasa. Gila termasuk, ya. Gila termasuk. Kemudian haid dan nifas itu juga membatalkan puasa karena bertentangan dengan syarat sahnya puasa. Kemudian yang dijelaskan di sini yang membatalkan puasa itu yang pertama al-awwal, ini ya. Yang pertama wat'un fi farjin. Ya, wat'un fi farjin. Ini agak vulgar ya. Memang fikih itu harus vulgar. Ya. Kalau enggak gitu, enggak jadi ilmu. Ini ilmu.
Wat'un fi farjin. Apa itu? Memasukkan laki-laki memasukkan alatnya ke dalam lubang. Laki-laki memasukkan alatnya ke dalam lubang. Bihaitsu yajibu bil ilaj fihi al ghuslu. Sekiranya dengan dia memasukkan farjinya ke lubang itu, dia wajib mandi. Sawaun farja adami au ghairahu. Baik itu lubangnya manusia maupun selain manusia. Memasukkan alatnya laki-laki ya, memasukkan alatnya ke kepunyaannya hewan pun itu membatalkan puasanya dan dia wajib untuk mandi besar. Min kubulin au duburin, baik itu lubang depan maupun lubang belakang. Itu membatalkan wudhu, membatalkan puasa dan juga wajib untuk mandi besar. Ya, seperti itu. Anzala aulam yunzil. Baik dia itu keluar mani maupun tidak keluar mani. Pokoknya dia memasukkan alatnya itu masuknya harus seberapa, alatnya itu masuk sekepalanya. Ya, kepalanya itu masuk tenggelam semuanya, maka dia batal puasanya. Seperti itu. Itu kalau laki-laki. Ya, kalau laki-lakinya dia memasukkan itu tadi seukuran itu, maka dia batal puasanya. Kalau perempuan, meskipun yang laki-laki tidak memasukkan semuanya, sekepalanya itu semua, itu masuk sedikit pun itu sudah batal puasanya. Kalau perempuan, karena apa? Karena sudah ada suatu yang masuk di dalam rongga. Ini nanti akan saya bahas di apa namanya? Ada pembahasannya khusus. Sesuatu yang masuk di dalam rongga itu ada pembahasannya khusus. Ya. Sudah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-istimna. Al-istimna itu apa? Istimna itu adalah ikhrajul mani bi ghairi jima'in. Ya. Mengeluarkan mani tanpa kumpul. Mengeluarkan mani tanpa kumpul. Dengan berbagai macam cara. Caranya seperti apa? Bisa dengan ini ada keterangannya muharraman kana muharraman ka'an akhrajahu biyadihi. Yang kelakuan seperti itu yang haram itu seperti kalau dia melakukannya dengan tangannya sendiri. Au ghairu muharramin ka ikhraji biyadi halilatihi. Atau melakukan itu tapi nggak haram. Bagaimana itu? Pakai tangannya istrinya. Ya, bisa juga au bimufakhadzatin atau dengan cara nempel-nempelkannya di apa paha. Ya. Au mu'anaqatin atau rangkulan kemudian keluar maninya. Hmm. Rangkulan kemudian keluar maninya itu juga membatalkan puasa. Seperti itu. Sudah itu ya pokoknya kalau kalau dia itu mengeluarkan mani dengan paksa, ya dengan paksa yang sebetulnya nggak keluar kemudian dia keluarkan maka itu membatalkan puasanya. Kalau misalnya mani itu keluar sendiri karena sebab mimpi basah maka itu tidak membatalkan puasa. Wajib mandi, tidak batal puasanya. Nah, itu kalau kita tarik dari masalah itu, maka kalau misalnya ada orang yang asbaha, masuk waktu subuh dalam keadaan junub, belum mandi, apakah dia teruskan puasanya atau tidak? Dilanjutkan puasanya. Karena apa? Tidak ada hubungannya itu. Pokoknya dia sudah niat, kemudian kalau dia eh, dalam masuk waktu subuh itu belum mandi besar, tidak apa-apa. Itu berhubungan juga dengan orang yang haid. Orang yang haid kemudian haid ya. Eh, tadi sebelum tidur itu masih ada haidnya. Setelah tidur haidnya bersih. Ya, setelah tidur haidnya bersih. Kemudian bangun
imsak kurang 10 menit. Bangun imsak kurang 10 menit. Apakah dia mandi atau dia sahur? Sahur saja dulu. Ya, sahur saja dulu. Kemudian setelah itu adzan subuh baru mandi. Apakah sah? Sah. Pokoknya sudah niat, ya pokoknya sudah niat. Kan kemarin sudah saya katakan kalau misalnya diperkirakan nanti malam itu secara hitungan ini head saya selesai. Maka di situ niat saja. Mulai sore, mulai maghrib itu sudah diniati dan itu boleh. Perkara saya cari dulu yang perkara mengeluarkan mani tadi. Kalau Bapak Ibu yang online ada pertanyaan silahkan ditulis diketik di kolom chat saja karena kalau bicara nggak kedengaran di sini. Yang ada di sini kalau misalnya ada pertanyaan sambil saya cari-cari silahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, nah di sini ada keterangan wakada dan begitu juga batal puasa dengan keluarnya mani bilamsin dengan sentuhan. Ya, bagaimana ini membayangkannya nggak tahu orang ini syahwatnya sangat besar mungkin kok nyentuh kepada lain jenis langsung keluar maninya ini eh, bilamsin wakublatin dan dengan ciuman ya ciuman kemudian keluar mani itu juga membatalkan puasa lal fikri bukan gak batal puasanya kalau keluar maninya itu karena menghayal ngayal 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 pikiran rusuh ya mikir ngeres kemudian keluar mani itu tidak batal puasanya tidak batal puasanya wan nazar bisyahwa dan melihat dengan syahwat ya melihat dengan syahwat itu kemudian keluar mani tidak batal puasanya. Jadi sebabnya itu adalah sebab-sebab sentuhan. Ya, sentuhan kemudian keluar mani itu dapat membatalkan puasa. Yang punya suami punya istri itu eh, jaga jarak ketika berpuasa. Karena apa? Hal-hal yang berhubungan dengan itu membahayakan itu dimakruhkan di dalam puasa. Dimakruhkan ketika puasa. Ya, ya. Ya. Ya, perlu dijelaskan di sini juga disebutkan di dalam kitab-kitab ulama bahwasanya apa yang keluar dari kemaluan itu ada beberapa cairan. Kalau kalau kencing kan kita sudah tahu semuanya ya. Kemudian selain kencing itu ada mani, ada madhi, ada wadi. Ya, ada mani, madhi dan wadi. Mani itu Mani itu adalah yang ya kita tahu bagaimana mani itu dan ciri-cirinya kalau dalam kitab-kitabnya ahli fikih itu keluarnya memancar. Kemudian setelah keluar si orang yang mengeluarkan itu terus lemes, lemes. Kemudian eh, apa namanya baunya, ya baunya itu bau khas, ya baunya itu khas. Kemudian kalau madhi itu adalah cairan yang keluar di permulaan syahwat. Permulaan syahwat sudah tengah-tengah itu kalau apa namanya di dalam ilmu itu yang hubungannya dengan itu ya itu pakai pelumas gitu katanya. Kemudian kalau wadi itu adalah yang keluar biasanya karena capek, karena habis mengangkat ban yang berat
dan lain-lain. Ya. Yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya mani, ya, karena sebab-sebab tadi. Ya. Untuk madhi maupun wadi itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian ada masalah lagi, kalau mani itu suci hukumnya, kalau madhi dan wadi itu najis hukumnya. Itu perbedaannya. Kemudian, oh ini, oh iya Bapak, nanti saya apa namanya, saya ambilkan dulu kitabnya untuk di-share. Tidak bisa di-share sekarang, nanti saja. Insya Allah saya share. Nanti kalau saya lupa, saya diingatkan. Ya. Diingatkan lewat chat pribadi. Kalau lewat komunitas nggak mungkin bisa. Oke. Kemudian yang membatalkan berikutnya adalah al-istiqoah. Al-istiqoah itu apa? Menyengaja untuk muntah. Menyengaja untuk muntah. Itu juga membatalkan puasa. Jadi kalau muntah, ya kalau muntah, sekedar muntah, mual, kemudian muntah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau menyengaja untuk muntah, di ogok-ogok kemudian dia itu muntah, nah itu yang membatalkan puasa. Baik kalau dia itu menyengaja untuk muntah, ada yang balik ke dalam maupun nggak ada yang balik, itu tetap membatalkan puasa. Tapi kalau muntah, yang muntah biasa, mual, ya, itu kalau misalnya tidak ada yang kembali, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau misalnya ada yang kembali, maka baru batal puasanya. Itu perbedaannya. Menyengaja untuk muntah. Ya. Oke. Itu kalau menyengaja untuk muntah ya. Mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam eh, dalam sini. Kemudian ada kadang apa namanya? Sendawa, gelegeen. Ya, kemudian keluar sedikit ya, keluar sedikit. Ada kalanya keluar sedikit itu bisa dikeluarkan. Ada kalanya keluar sedikit nggak bisa dikeluarkan. Kalau nggak bisa dikeluarkan ya ya sudah, dia itu muncul sedikit kemudian kembali lagi kan, tanpa kita paksakan untuk kembali kan, ya sudah, itu berarti memang ya sudah seperti itu dan tidak membatalkan puasa. Adapun kalau misalnya keluar dan bisa untuk dipotong dan dimuntahkan, maka itu dimuntahkan. Kalau misalnya dikembalikan sudah keluar dan bisa untuk dipotong, dimuntahkan, dikembalikan, itu membatalkan puasa jadinya. Itu kalau muntah ya, berhubungan dengan muntah. Kalau misalnya hubungannya dengan apa? Dahak, riak. Ya. Hubungannya dengan dahak atau riak itu bagaimana? Nah, itu kan sama-sama dari dalam sini. Dahak itu kan sama-sama dari dalam sini. Tapi untuk dahak, ya untuk dahak, kalau misalnya dahak itu sudah sampai di tenggorokan, kemudian dia berusaha untuk mengeluarkannya dan meludahkannya, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau misalnya dia mengeluarkan dahaknya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam, nah itu baru membatalkan puasa. Atau tidak dikeluarkan dahaknya, tapi keluar sendiri dahaknya, ya, keluar sendiri dahaknya. Nah ini ada gini masalahnya. Kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dahak kemudian keluarnya itu sampai batasan mana? Sampai batasan mana? Kalau sampai batasan yang sini, sebelum tengah sini, di sini kan ada bagian bawah, ada bagian tengah, ada bagian atas. Ya, ada bagian atas. Kalau di dalam tajwid itu ada makhraj namanya, tempat keluarnya. Yang atas ini kho, yang tengah ini ha, yang bawah ini ha. Ya. Kalau misalnya dahak itu masih di sekitaran sini, ya dikembalikan lagi nggak apa-apa. Kalau sudah sampai di hak, melebihi hak sini, sudah sampai di tengah-tengah sini, ya sudah sampai di tengah-tengah sini, itu ada dua pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Ada yang mengatakan dikeluarkan dan diludahkan. Ada yang mengatakan enggak, itu masih bagian area dalam, boleh untuk ya boleh untuk ditelan lagi. Ya. Tapi kalau sudah sampai di hok sini, sudah sampai di atas ini, ya itu diludahkan, nggak boleh dikembalikan seperti itu. Tuh.
Kemudian kalau kita tarik dari masalah itu, ya dari masalah itu misalnya ada mulut ini najis. Ya, mulut ini najis entah entah kenapa terus mulut ini najis. Kalau di dalam kitab-kitab fikih ini kemudian disebutkan gini. Kalau misalnya ada orang pada malam hari, ya ada orang pada malam hari, kemudian mulutnya itu najis karena suatu sebab. Kemudian dia tidur, tidur kebabasan sampai subuh lewat dan dia pada hari itu harus berpuasa. Terus itu bagaimana? Cepat-cepat disucikan mulutnya. Karena apa? Kalau mulutnya itu najis, kemudian dia menelan ludah dari mulutnya, maka itu membatalkan puasa. Kalau mulutnya najis, ya. Kalau mulutnya najis. Satu masalah. Masalah kedua, oh ini banyak masalah. Masalah kedua, kalau misalnya gusi berdarah, wah ini sering kan gusi berdarah. Saya bulan Ramadan yang kemarin itu cabut gigi yang sebelah sini. Sakit itu kemudian cabut gigi. Otomatis habis cabut gigi itu kemudian darahnya keluar. Ya, habis cabut gigi darahnya keluar. Bagaimana itu kalau misalnya ada darah, ya ada darah, diludahkan darahnya, ya, diludahkan darahnya sebisanya, semaksimal mungkin sebisanya. Kalau misalnya ada yang tertelan karena nggak sengaja atau seperti apa, ya sudah memang itu nggak bisa dihindari lagi, nggak bisa diwaspadai, ya sudah, itu dimaafkan, tidak membatalkan puasa, seperti itu. Kemudian kalau misalnya berdarah, tapi berdarahnya itu enggak terusan, enggak terus-menerus berdarah, tapi berdarah sedikit kemudian apa namanya pulih, enggak ada darahnya lagi, berhenti darahnya. Itu seperti apa? Ya disucikan, disucikan. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau dia itu meludahkan, ya kalau dia itu meludah kemudian enggak ada bercak darahnya sudah, itu dianggap suci. Ya dianggap suci itu pendapat. Itu pendapat. Tapi lebih amannya ikut yang kuat saja, yaitu disucikan mulutnya ketika mulutnya itu berdarah. Ya, dengan air. Mensucikannya dengan air, dengan berkumur. Pakai siwak. Nanti ini pembahasannya dalam kemakruhan-kemakruhan puasa ya. Kemakruhan puasa. Ada yang mengatakan bahwasanya bersiwak atau sikat gigi setelah zuhur itu ada yang mengatakan makruh. Ada juga yang mengatakan nggak makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan juga tidak makruh. Tapi kalau sekedar sikat gigi atau pakai siwak tidak masalah. Ya, tidak masalah. Selama tidak ada yang masuk ke dalam. Kalau misalnya dia pakai siwak, kemudian siwaknya itu basah, dipakai berkali-kali pakai, kemudian dipakai lagi, itu kan berarti ada liu, ada ulu, ada ludah, ya ada ludah yang sudah keluar dari mulut, kemudian dikembalikan lagi. Kalau misalnya dikembalikan lagi dalam keadaan basah itu, kemudian basahnya tertelan, nah itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Kalau di dalam Minhaj di sini eh, kitab Minhaj itu diterangkan kalau misalnya apa namanya ludah itu ketika masih ada di mulut kemudian dia menelannya tidak masalah. Meskipun dia me, mengumpulkan ludahnya, ya mengumpulkan ludahnya kemudian dia telan nggak masalah. Itu biasanya anak-anak kecil yang baru belajar puasa itu loh. Ngelak gitu. Haus kemudian dikumpulkan ludahnya kemudian ditelan. Nah, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. eh Apalagi kemudian ada masalah kalau misalnya ludahnya itu masih ada di lidahnya, kemudian lidahnya dijulurkan keluar dari mulut, kemudian dikembalikan lagi, apakah ini termasuk sudah keluar apa belum? Ini pendapat yang kuat tidak, itu belum keluar, jadi masih terdapat di area mulut, jadi nggak apa-apa, nggak masalah.
Oh. Nah, ini ada ada juga kalau misalnya berkumur, ya berkumur, habis berkumur, kemudian dibuang air kumurannya tadi, dibuang, kemudian kan masih ada rasa-rasanya di itu. Apakah itu harus dibersihkan sampai kering? Wah, dan itu mustahil, ya. Itu mustahil bisa. Jadi itu oleh fuqaha dianggap ya apa namanya itu sudah bercampur dengan ludah. Pokoknya gak disengaja ya Kak, diludahkan, disisakan sedikit kemudian wah ini lumayan gini. Enggak seperti itu. Enggak, tapi dia benar-benar sudah dihilangkan semua dari mulutnya, kemudian dia menelan ludahnya itu boleh. Berkumur dengan sirup. Ada lagi Rasulullah SAW juga pernah ketika beliau berpuasa, kemudian mendinginkan dirinya dengan cara mandi. Ya, mandi. Mandi itu kemudian airnya terserap, tapi terserapnya itu ke pori-pori. Ya, terserapnya itu ke pori-pori. Dan itu ada kemungkinan ada melegakan juga. Ya, sedikit lah melegakan mungkin. Pokoknya seger gitu loh. Seger. Apakah boleh? Yaitu Rasulullah SAW melakukannya berarti yaitu boleh. Itu pernah itu kita puasa, terus udaranya itu panas, entah bagaimana, biasanya udara itu biasa kok kemudian kerasanya itu sangat panas sekali, ya panas. Kalau misalnya kejadian yang seperti itu kemudian mandi, tidak masalah. Ada riwayat juga, dari riwayat juga eh, ini kalau menurut sepemahaman saya, ini dia menghirup. Jadi udara atau hawa sedang berkabut kemudian dia hirup kabutnya. Kabut itu kan berarti menunjukkan bahwasannya airnya itu pekat di dalam udara gitu loh. Airnya itu pekat di dalam udara. Ada unsur airnya. Ya meskipun udara yang kita hirup sekarang ini oksigen ini juga ada airnya, ada unsur airnya. Tapi kan airnya nggak pekat sehingga nggak kelihatan. Kalau misalnya embun kemudian airnya itu pekat dihirup sengaja gitu. Itu juga itu juga ada riwayat sahabat yang melakukan seperti itu. Nah, dan dia mengatakan bahwasanya, "Oh, ini bukan makanan, bukan minuman. Ini udara." Ini bukan makanan, bukan minuman, ini udara. Itu. Nah, ini. Ya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, ini sudah tiga atau kalau yang saya baca di sini tiga ya. Tiga yang membatalkan puasa dan yang berlawanan dengan syarat-syarat sahnya puasa tadi saya terangkan juga. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup pertemuannya. Besok kita membahas tentang masuknya hal atau masuknya sesuatu di dalam lubang. Lubang itu ada banyak, ada lubang mulut, hidung, ada telinga. Ada kalau perempuan itu lubang ininya, lubang apa? Payudaranya. Kemudian kalau laki-laki ada, kalau laki-laki perempuan ada lubang apa namanya? Kemaluannya, duburnya juga ada lubangnya. Itu batasannya seberapa boleh memasukkan misalnya tangan ngupil itu bagaimana ya itu kita bahas besok. Ini ada pertanyaan? Iya, 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 iya. Hmm, iya. Iya, saya terangkan dulu ya. Jadi untuk berhubungan dengan madhab itu fuqaha memiliki dua istilah. Ada yang taklid, taklid itu
adalah ngikut, tapi ngikutnya itu sepaket. Ada yang talfik. Talfik itu apa? Ngambil yang enak-enaknya saja. Ya, itu namanya talfik. Taklid itu boleh. Talfik itu tidak boleh. Ya, kalau taklid itu harus sepaket. Yang biasanya diajarkan di dalam apa namanya manasik, ya prosesi manasik yang diajarkan oleh para pemandu-pemandu manasik itu bahwasanya eh, kalau misalnya kita tawaf terus kita pakai wudhunya madzhab Imam Syafi'i, apa namanya terus kita bersentuhan dengan orang dan pasti sulit untuk menghindari sentuhan itu, maka kita taklid saja kepada madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwasanya sentuhan tanpa adanya syahwat itu tidak membatalkan, kan seperti itu kan ya. Tapi saya nggak pernah ikut manasik ya, ini saya tanya saja kepada yang pernah ikut manasik, kira-kira ketika saat itu diungkapkan hal yang seperti itu, diterangkan juga nggak? Kalau misalnya ya wudhunya juga harus ikut kepada madhab Imam Malik. Bagaimana itu? Wudhunya itu nggak boleh hanya sekedar air itu lewat, tapi diratakan juga, diusap-usap juga, kemudian basuh kepalanya itu seluruhnya. Ya, itu harus diterangkan juga. Makanya itu disebut dengan satu paket. Kalau membatalkannya itu ikut kepada mazhab Imam Malik, maka wudhunya juga ikut kepada mazhab Imam Malik. Kalau misalnya niatnya di dalam puasa itu ikut mazhab Imam Malik, maka yang membatalkan puasa juga ikut mazhab Imam Malik. Tapi kalau di dalam wudhu itu sebetulnya di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, meskipun itu pendapat yang lemah, itu ada yang para ulama di mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya tanpa adanya syahwat bersentuhan antara laki dan perempuan yang asing yang bukan mahram itu tidak membatalkan. Ya, ya itu kenapa kok terus apa melewati batas ke mazhab Imam Malik sedangkan dia apa namanya tidak diarahkan ke mazhab Imam Syafi'i. Itu ada beberapa kemungkinan, di antara kemungkinannya adalah dia nggak belajar. Nggak, eh, lebih berhati-hati kalau ikut mazhab Imam Syafi'i. Ya, lebih berhati-hati untuk makanya saya katakan tadi bahwasanya pendapat yang paling lemah sekalipun di dalam madhab, di dalam satu madhab itu lebih dikedepankan daripada pindah madhab. Ya, itu kaedahnya yang disebutkan oleh para fuqaha seperti itu. Sambung. Ini ada pertanyaan. Saya kemarin pernah membaca terjemah Kasyifatus Saja yang saya download di internet dalam bahasan tentang jima, bahwa dalam hal pihak yang menjima jika si perempuan menaiki si laki-laki dan si laki-laki tidak bergerak sama sekali dan tidak mengeluarkan sperma, maka puasa si laki-laki tidak batal. Jika mengeluarkan sperma, maka batal. Itu mungkin yang dimaksud, entah terjemahannya itu apa namanya kompeten apa enggak, tapi yang dimaksud mungkin gini, yang dimaksud si laki-laki tidur, ya si laki-laki tidur, kemudian terjadilah itu, sedangkan si laki-laki tidak sadar sama sekali, dan itu mustahil. Iya, ya, tapi bagaimanapun itu membatalkan puasa. Ya, bukan bukan masalah bergerak nggak bergeraknya, bukan karena keluar mani atau nggak keluar maninya, tapi kalau dilakukan hal tersebut sadar kedua-duanya, maka batal puasanya. Ketika si laki-laki yang dinaiki itu mengeluarkan mani, maka puasanya sendiri dan si perempuan menjadi batal. Meskipun tidak tidak itu mungkin perlu ditelaah lagi, Bapak, ya perlu ditelaah lagi itu terjemahannya, perlu apa ya istilahnya di di apa diverifikasikan ya, verifikasikan kepada para ulama, ya kepada para ulama tanpa itu. Iya, pakai Zoom ini. Seperti itu. Eh,
Apa ya? Saya tadi kepikiran apa? Lupa. Pokoknya masalah terjemahan ini ya tidak semua penerjemah itu kompeten kecuali kalau dia penerjemah tersumpah dan itu pastinya mahal. Kalau biasanya PDF yang apa gratisan itu, wah itu an- itu hasil chat GPT itu Pak. Jadi anunya apa namanya ibarohnya itu ya ungkapannya di dalam kitab itu kemudian ditaruh di penerjemah, kemudian yang dikeluarkan sama terjemah aplikasi itu langsung ditempel di buku, di PDF-kan, disebar di internet. Nah, itu juga berbahaya, berbahaya. Yang nggak berbahaya itu apa? Yang nggak berbahaya itu adalah ngaji, ya, belajar kepada orang yang kompeten, yang apa namanya baca kitabnya itu banyak. Di antara baca kitabnya banyak itu ciri-cirinya adalah bisa menyebutkan perbandingan pendapat. Iya, bisa menyebutkan perbandingan pendapat itu berarti bacanya banyak. Tapi kalau eh, ngomong genok jelunturungan itu siku itu adalah penyakitnya akhir zaman ya. Penyakitnya akhir zaman itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nanti pada akhir zaman itu banyak orang tukang ceramah tapi sedikit yang paham fikih ya. Banyak orang tukang ceramah tapi sedikit yang bisa paham fikih. Jangan tahu, saya pernah apa namanya eh, tes seleksi ya tes seleksi kuliah di Yaman sana. Yang saya seleksi ini dia adalah sudah diustadkan, jamaahnya banyak, baca kitab Fathul Qorib, yang mana Fathul Qorib itu saya mengujinya dan dia tidak lulus. Baca tok tanpa terjemah, ya baca saja tanpa terjemah dia nggak lulus dan dia sudah punya jamaah banyak, bisa nerangkan ini hasilnya hasil dari apa? Ya mungkin lihat terjemahan bisa. Ya sekarang kan banyak ustadz-ustadz karbitan apa namanya? Satu ustadz yang ya pokoknya seperti itulah. Nah, itu sangat kontra sekali saya kalau seperti itu. Lebih baik paham, betul-betul paham, kemudian menyampaikan apa yang dia pahami daripada membuat hal-hal yang mengada-ada, yang mengada-ada, yang nggak ada referensinya. Ya, Ustadz instan seperti makanan instan. Ya, 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 ya itu kan ya, itu nasihat yang sangat berharga ya. Nasihat yang sangat berharga. Itu ya, ya. Saya saya mau ngajar ini, Bu. Saya mau ngajar ini baca apa namanya? Kitab syarah itu ada Tuhfatul Muhtaj, Mughdil Muhtaj, ada Ajalatul Muhtaj, ada puas banyak. Jadi sebelum sebelum saya ngajar ini saya masih banyak referensi dan itu meskipun satu madhab antara satu imam dengan imam yang lain itu kadang pendapatnya berbeda dan itu perlu saya ketahui dan perlu saya sampaikan karena apa? Karena permasalahan di masyarakat itu macam-macam dan keadaannya masyarakat itu juga macam-macam. Ada kadang kita ngasih solusi dengan satu pendapat, kemudian dia nggak bisa menerimanya karena apa? Kondisinya nggak sesuai dengan dirinya gitu loh maksudnya. Kondisinya nggak sesuai. Seperti apa? Seperti ini misalnya orang yang hidupnya itu di jalan. Ya, ya setiap hari memang dia kerjanya di jalan, maksudnya di jalan itu dia pengantar apa misalnya, pengantar-pengantar itu dan nggak ada liburnya sama sekali, nggak ada liburnya sama sekali. Di dalam Madzhab Imam Syafi'i sendiri ya, di sebagian referensi menyebutkan bahwasannya orang yang seperti itu meskipun dia itu musafir, karena dia itu setiap hari musafir lah, terus dia mau nggak puasa, kalau dia dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, terus dia mau nggak puasa,
di bulan Ramadan dia bepergian, di selain bulan Ramadan dia bepergian. Dan terus dia mau nggak puasa. Kemudian ada solusi dari Mughnil Muhtaj itu kemudian mengatakan bahwasanya meskipun dia adalah orang yang terus-menerus bepergian, maka dia boleh untuk meninggalkan puasa pas bulan Ramadan. Itu ya juga dari sudut pandang yang berbeda ya, sudut pandang yang berbeda yang sudut pandang kenapa? Ya itu kan masalahnya fidyah itu adalah untuk orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya sudah tidak mampu untuk melakukan puasa. Seperti gini, seperti orang dia itu ada masalah di dalam bab toharo. Orang dia punya luka, dia punya luka. Kemudian kalau lukanya ini kena air maka berbahaya bagi lukanya. Ya. Kena luka, kalau kena air maka berbahaya bagi lukanya. Kemudian apakah dia boleh untuk tayamum padahal lukanya ini hanya ya cuma bagian sedikit saja? Ya, apakah dia boleh untuk bertayamum? Di situ solusinya bagaimana? Solusinya dua. Lakukan berwudu, ya. Lakukan berwudu yang tidak luka itu wudui. Kemudian tayamum juga. Selain dia itu berwudu, dia itu juga bertayamum. Karena apa? Kalau dia tayamum saja, sedangkan air itu ada, maka nggak sah tayamumnya. Kalau dia berwudu saja, sedangkan ada luka yang tidak kena air, gak rata wudunya, maka ya gak sah juga wudunya. Akhirnya apa? Lakukan kedua-duanya. Ya berwudu, ya bertayamum. Nah itu seperti seperti ini, seperti permasalahan dia terus-menerus musafir. Kemudian pada saat Ramadan dia tidak berpuasa. Di selain bulan Ramadan dia juga tidak sempat untuk berpuasa. Oh, gitu ya misalnya ini tapi sekarang kan kondisinya musafir kan nggak separah itu ya enak sekarang. Truk-truk itu kan ada AC-nya ya bahkan ada truk yang dia bawa apa namanya freezer ya apa ya kan itu satu kontainer itu freezer semua. Itu kan nggak separah itu seperti itu jadi baik yang datang maupun yang online itu ya nasihat itu tadi sangat baik sekali bahwasanya kalau ada berita ya kalau ada berita ada ilmu ada apa saja itu perlu ada pembandingnya perlu verifikasi tadi ya perlu verifikasi ditanyakan kepada orang yang betul-betul kompeten ya semoga apa yang kita ambil pada sore hari ini membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa dengan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, syahadat, beristighfar, minta surga, berlindung dari neraka, kemudian Allahumma innaka afun karim, terus Allahumma ya azim. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان آمين.